The Wealth Nation adalah buku fenomenal karangan Adam Smith yang membuat ilmu ekonomi menjadi studi terpisah dari ilmu sosial lainnya. Ilmu ini mengajarkan bahwa setiap negara akan mengalami kemakmurannya jika menghilangkan batas-batas ekspor-impor. Dalam mazhab klasik, dijelaskan bahwa jika suatu negara fokus memproduksi suatu barang yang akan menjadi keunggulannya, maka akan tercipta sebuah kesejahteraan dalam masyarakat. Jika terdapat dua negara, katakan A dan B, sama-sama memproduksi beras dan gandum. Negara A mampu memproduksi 20 kg gandum dan 10 kg beras dalam 1 tahun. Sedangkan negara B hanya mampu memproduksi 5 kg gandum, namun dapat memproduksi 50 kg beras dalam 1 tahun. Maka menurut mazhab ini, negara A lebih baik fokus memproduksi gandum dan negara B fokus memproduksi beras. Lalu negara A dan B melakukan perdagangan. Dengan adanya perdagangan yang bebas hambatan, akan didapati kemakmuran yang jauh lebih baik dari negara A maupun negara B. Meskipun teori ini cukup sederhana, nyatanya di dunia ini secara tidak langsung menerapkan sistem ini dengan sendirinya meskipun tidak 100%. Saya bisa memberikan contoh, misalnya negara Swiss yang terkenal dengan luxury watches yang sudah terkenal dari generasi ke generasi. Merek-merek besar seperti Patek Philippe, Rolex, dan yang lainnya menjadi produk unggulan Swiss dalam perdagangan jam tangan di seluruh dunia. Sedangkan negara lain seperti Jepang dan Cina memproduksi jam tangan yang bukan luxury, seperti Seiko, Citizen, dan Seagull. Sehingga Swiss tidak perlu membuat jam middle income, dan Jepang tidak perlu memproduksi luxury watches. Meskipun dalam kenyataannya cukup kompleks dan ada segudang hukum dagang yang mengatur itu semua, pada akhirnya sebuah negara hanya memiliki satu atau beberapa keunggulan yang diproduksi untuk diperdagangkan di pasar luar negeri. Misalnya Indonesia, terkenal dengan minyak kelapa, sawit, hasil tambang, dan produk makanan kemas. Malaysia memproduksi chip komputer, Singapura memproduksi jasa pelabuhan dan keuangan, Timur Tengah memproduksi energi, Cina memproduksi jasa industri pengolahan, dan masih banyak negara lainnya. Dalam kenyataannya, setiap negara memiliki interest atau kepentingan masing-masing yang melindungi pengusaha lokal. Hal inilah yang menimbulkan perdebatan. Kalau menurut kalian bagaimana? Tulis kolom komentar. Selamat malam.